Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobi Afif Nasution menggelar pertemuan dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Pendopo Gubernur Aceh pada Rabu 4 Juni lalu. Usai pertemuan tersebut, Bobi menyebutkan keinginannya untuk melakukan pengelolaan bersama sumber daya yang ada di 4 pulau yang sedang menjadi polemik, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Sebelumnya, pengelolaan pulau tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Namun sejak terbitnya keputusan Menteri Dalam Negeri pada 25 April 2025 lalu, wilayah tersebut menjadi milik Provinsi Sumatera Utara. Apapun potensi yang di dalamnya, kami tadi bersepakat, tadi saya sampaikan, harus bisa kita kelola sama-sama, baik Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Ini kan mekanismenya bukan serta-merta kalau kami bilang kami kembalikan bisa kembali, pulaunya bukan seperti itu juga, tapi mekanisme kan ada dari Kemendagri, ada dirjen khususnya untuk tentang batas wilayah. Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh Syakir menerangkan bahwa pengelolaan bersama sumber daya di 4 pulau tersebut tidak menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan resmi antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara. Namun Syakir menegaskan bahwa pemerintah Aceh masih menginginkan 4 pulau tersebut kembali masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh seperti yang tertera dalam Surat Kesepakatan Bersama tahun 1992 antara Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar yang disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, Rudini. Ini kan hanya persoalan karena konfirmasi koordinat yang keliru. Artinya ada kekeliruan administrasi pada tahun 2009 yang lalu. Nah, tapi pun demikian, di 2018 itu sudah kita klarifikasi terhadap koordinat yang keliru tersebut. Sebenarnya pencatatannya masuk di kita, karena jelas acuannya kesepakatan 92. Dan kita masih pegang itu ya? Masih pegang itu. Pertemuan Bobi Nasution dengan Muzakir Manaf hanya berlangsung sekitar 30 menit saja. Namun pertemuan ini disebut sebagai sebuah itikat baik untuk menyelesaikan polemik 4 pulau. Ya, pemirsa, lantas sebetulnya apa sih solusi yang terbaik untuk polemik 4 pulau ini meskipun Mendagri pertanggal 25 April 2025 ini kemarin pemirsa kalau tidak salah sudah mengeluarkan keputusan bahwa 4 pulau tadi, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek ini adalah secara administrasi adalah wilayah dari Sumatera Utara, tepatnya Tapanuli, pemirsa. Tapi di sisi lain tadi kita juga sudah menyimak bahwa pihak dari Provinsi Aceh mengatakan bahwa sejak tahun 1992 berdasarkan SKB dinyatakan bahwa keempat pulau tadi merupakan pulau milik dari Provinsi Aceh. Dan tahun 2009 pun ternyata terjadi kesalahan dalam tanda kutip koordinat ataupun subordinat dari pulau tersebut dan informasinya pihak dari Provinsi Aceh pun sudah bersurat ke Mendagri. Nah, untuk membahas ini pemirsa, saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber. Saat ini sudah ada Pak Raziras Rahmadillah selaku Direktur Toponomi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Mendagri. Selamat malam Pak Razi. Malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga sudah bersama kami saat ini ada Kapten Marcelus Jaya Wibawa selaku pengamat maritim. Selamat malam, Cap. Selamat malam, Mbak. Kemudian juga hadir bersama kami saat ini ada Mas Iwan Setiawan selaku Direktur Indonesia Political Review. Selamat malam, Mas Iwan. Malam, Mbak Tis. Kemudian juga hadir secara virtual saat ini ada wakil dari Dapil Aceh, DPD, yaitu ada Pak Azari Cage. Selamat malam, Pak Azari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Dan saat ini juga sudah bergabung bersama kami ada Pak Dedi Iskandar dari DPD Dapil Sumatera Utara. Selamat malam Pak Dedi Iskandar. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama saya akan menuju ke Mendagri terlebih dahulu. Mendagri akhirnya berupaya untuk menyelesaikan polemik antara dua provinsi yang saling berbatasan dan berdekatan satu sama lain ini. Di mana keempat pulau tadi akhirnya dinyatakan milik dari Sumatera Utara secara administratif. Apa dasar hukumnya? Karena kan tadi sudah disampaikan kita mendengarkan alasan kenapa Provinsi Aceh itu berkeberatan, kemudian itu menjadi milik Sumatera Utara. Ya, terima kasih. Memang sebenarnya dalam keputusan Kemendagri ini kan bahasan oleh tim kerja yang sudah bersama-sama menyepakati dengan berita acara semuanya. Memang ada beberapa hal mungkin tadi yang disampaikan Pak Karo pemerintahan bahwa kesalahan koordinat itu awalnya.
Nah, ini yang dalam hal keputusan tim itu yang pada saat kesalahan koordinat itu kok ada perubahan-perubahan. Makanya kita, bahwa Kemendagri juga kan jelas sebenarnya semua ini bisa dilakukan, nanti kita bisa melakukan executive review kalau memang perlu, dipandang perlu dengan novum-novum baru yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari Provinsi Aceh, bahwa itu ada data-data dukung yang lebih lengkap. Kita tetap Kementerian Dalam Negeri membuka ruang untuk dilakukan executive review, dan kalaupun memang dipandang ketika dalam executive review belum disepakati, karena kan yang diutamakan dalam penyelesaian ataupun penerbitan kode ini adalah kita duduk bersama, kita klarifikasi, kita minta klarifikasi apakah ini sudah benar masuk sini, itu klarifikasi itu ada dilakukan, dan itu ada berita acara yang memang menguatkan untuk dilakukan penerbitan kode itu. Oke, artinya ada kemungkinan bahwa keputusan dari Kemendagri tanggal 25 April 2025 tersebut bisa berubah setelah executive review? Hal itu dimungkinkan kalau kedua nanti data-data dukung yang diberikan itu benar-benar bisa dijadikan pertimbangan untuk kita kembali kita lakukan executive review. Dan jangan kita hindarilah, kan kita sama-sama dalam NKRI, yuk kita sama-sama bagaimana merangkainya ini dengan baiklah. Kan kita dalam satu, Aceh itu bagian Indonesia yang pertama. Jadi Aceh juga Bang Cage pasti lebih hafal bagaimana kita menyelesaikan walaupun memang banyak sekali konflik yang masih berjalan belum lama. Tapi kan ini sebetulnya konfliknya katanya udah dari tahun 1928 begitu ya Pak Razi ya. Tahun 1992 sudah ada SKB yang melibatkan pemerintah Aceh, Sumatera Utara dan juga menteri pada saat itu. Kemudian katanya 2008 atau 2009 tadi kalau tidak salah 2008. Ada kesalahan subordinat dan katanya rentang tahun 2018 sampai dengan 2022 pihak dari Aceh bersurat kepada Kemendagri perihal ini. Nah, apakah itu tidak menjadi katakanlah menjadi dasar dari Mendagri untuk mengambil keputusan? Ya, benar. Memang ada surat itu beberapa kali sudah dikomunikasikan, dan mungkin ada pertimbangan tim yang pada saat pembahasan itu yang membuat penerbitan kode ini benar-benar kita sepakati atas masukan dari seluruh unsur yang memberikan pandangan. Siapa saja unsur yang memberikan pandangan, apa saja kemudian masukannya? Saya mencatat katanya ini diteliti oleh Badan Informasi Geospasial, TNI AL, Topografi Angkatan Darat, pemerintah pusat, dan hasilnya ternyata berada di wilayah Sumatera Utara begitu. Bisa dijelaskan kan tidak Bapak, apa saja hasil dari masing-masing lembaga yang kita sebutkan tadi yang dimintakan pertimbangannya? Itu banyak hal yang dilihat kalau dari Pusidro, mungkin mereka menghitung dengan cara mereka, itu kan ada cara secara geografisnya seperti apa, dari Angkatan Darat sendiri juga nanti melihatnya dari aspek seperti apa. Nah, dari teman-teman BRIN juga ada memberikan pandangan, itu dari mereka punya tools sendiri yang mereka berikan, yang itu menjadi masukan dan pandangan sehingga dalam proses pengambilan keputusan tim itu memberikan ruang itu. Namun kita semuanya tetap memang kalau bila mana ada hal yang memang dirasa dirugikan, kita bisa lakukan executive review, kita bisa lakukan yang paling terakhir, kalaupun executive review tidak disepakati, barulah kita bisa melakukan judicial review-nya. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke Cap. Kalau kita melihat apakah sudah betul hasil dari perhitungan lembaga-lembaga yang disebutkan tadi, atau mungkin Cap ada sudut pandang yang berbeda begitu kan, ini mengenai batas wilayah secara maritim di situ di garis pantai memang katanya lebih dekat, apakah betul lebih dekat kepada Sumatera Utara, kepada Tapanuli dibandingkan ke Aceh. Tapi mungkin di situ masyarakat Aceh sudah ada beberapa yang berdiam di sana meskipun informasinya ada pulau yang tidak berpenghuni. Sebelum saya masuk ke itu ya Mbak ya, terima kasih sudah mengundang saya di sini untuk sedikit banyak memberikan pandangan. Saya hendak mengatakan bahwa saya justru memberikan apresiasi nih kepada kedua pemerintah ataupun pemimpin di provinsi ini, baik itu Gubernur Sumatera Utara maupun Gubernur Provinsi Aceh. Karena kenapa yang mereka lakukan ini adalah langkah yang menjunjung tinggi hukum positif.
Dan kita harus sama-sama ingat betapa di Indonesia sebetulnya kejadian ini sesuatu yang memang masih berlangsung. Beberapa sengketa pulau itu ada terjadi di wilayah provinsi yang lain, hanya mungkin tidak mengemuka ke publik ya Mbak. Contoh misalnya kayak sengketa di Pulau Pari antara Jakarta dengan Banten, lalu juga ada Pulau Berhala antara Jambi dengan Riau. Lalu kita juga ingat sengketa internasional Sipa dan Ligitan tahun 2002. Itu yang paling memberikan pecut kepada kita untuk bisa memberikan kesadaran pentingnya kita mengokupasi wilayah 3T-nya kita, termasuk di sini pulau-pulau terpencil ini. Nah, ketika Provinsi Aceh dan juga Provinsi Sumatera Utara melakukan langkah hukumnya seperti yang tadi sudah diperlihatkan di hadapan publik, itu sesuatu yang positif Mbak. Karena dengan begitu tidak ada negara lain yang akan mengklaim nih. Ada dua pihak yang akan berencana membangun pulau ini. Ini sesuatu yang positif. Dan harusnya kita sebagai masyarakat memberikan apresiasi ini kepada dua pemimpin kita yang begitu peduli akan hal itu. Baru kita masuk ke tadi pertanyaannya. Kelihatannya kalau dari sisi aspek maritim lebih dekat kemana? Kalau saya lihat dari sisi geografis, dengan jujur saya bisa mengatakan bahwa ini lebih dekatnya ke Provinsi Sumatera Utara. Tapi kembali lagi, tadi sudah diberikan banyak sekali gambaran dan alternatif-alternatif positif yang diberikan oleh para pemimpin, di mana mereka bisa bekerja sama, lalu juga bisa misalnya secara keekonomian nanti di sharingnya seperti apa. Hal-hal seperti itu yang menurut saya harusnya lebih dikedepankan, karena bagaimanapun memang wewenang ada di ruangnya Pak Aziz nih, Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan. Kita sama tahu bahwa pemekaran, penyatuan suatu wilayah itu sesuatu yang biasa terjadi dan bisa terjadi kapan saja. Kalau dari saya sebagai pengamat maritim melihatnya seperti itu sih Mbak. Dari segi maritim memang lebih dekat, ada komparasinya tidak? Misalkan ke Sumatera Utara, ke Tapanuli seberapa, kemudian ke Aceh Singkil ya kalau tidak salah seberapa, apa saja mungkin yang bisa diberikan informasinya kepada masyarakat dari keilmuan maritim tadi? Dari sisi koordinat yang bisa saya perhatikan secara peta, baik itu peta laut maupun peta daratan, maka keempat pulau ini itu keempatnya melewati batas area dari Sumatera Utara. Iya, tapi kembali lagi apabila nanti ternyata kesepakatan antara kedua wilayah ini adalah dikelola bersama, itu sesuatu yang positif menurut saya sih. Jadi kita jangan tutup ruang diskusi di situ. Bagaimanapun Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara adalah bagian dari Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita kecilkan perbedaannya, kita tingkatkan gimana caranya nih memaksimalkan potensi yang ada. Oke, baik. Nanti kita juga akan mendengar suara dari DPD Aceh dan juga Sumatera Utara, pemirsa, termasuk juga dengan Mas Iwan. Tapi nanti usaha jeda berikut, tetap bersama kami di Indonesia Kita. Segera dilarikan. Konsentrasi para joki, let's go! Dilepas. Indonesia betul-betul diserang secara cyber, bahwa Indonesia ini sasaran empuk. Kadang serangan cyber itu dimulai dari kecerobohan. Saya pribadi sih optimis ya dengan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Jadi memang peran pertahanan ini sekarang di mana mereka blending dengan seluruh aspek kehidupan. Pertahanan itu bukan eksklusif punya Kementerian Pertahanan, bukan punya TNI, tapi sesuai dengan amanah undang-undang, ini adalah hak dan kewajiban semua warga negara. Makanya saya menghimbau dengan adanya AI, informasi yang viral kalau tidak benar, itu akan juga dianggap sebagai sebuah kebenaran. Saksikan Orang Penting, Jumat 13 Juni, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV.
kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk sedikit melihat profil dari keempat pulau yang kemudian menjadi polemik diperebutkan antara Provinsi Sumatera Utara dan juga Aceh. Yang pertama adalah Pulau Mangkir Besar atau Mangkir Gadang. Sebelumnya nama pulau ini adalah Pulau Rangit Besar dan Anda bisa lihat ada koordinat yang tertulis di sana. Sekarang secara administratif wilayah Pulau Mangkir Gadang ini masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara berdasarkan SK Mendagri nomor 300.2.2138/2005. Nah, untuk pembangunan dan klaim saat ini pemerintah Aceh pun sendiri telah membangun tugu batas wilayah, kemudian dermaga, fasilitas nelayan sejak tahun 2007 dengan menggunakan APBD Aceh dan juga Aceh Singkil. Namun pemirsa, Sumut informasinya sampai saat ini belum membangun secara fisik namun mengklaim berdasarkan data pembakuan nama pulau oleh Kemendagri tahun 2009. Saat ini informasinya pula di Pulau Mangkir Gadang ini tidak ada penduduk pemirsa. Dan Aceh menolak masuknya Pulau Mangkir Gadang ini ke Sumatera Utara karena historisnya berada di peta Aceh pada topografi tahun 1978. Selanjutnya kita lihat ada Pulau Mangkir Kecil atau Mangkir Ketek. Nama pulaunya sebelumnya adalah Pulau Rangit Kecil pemirsa. Status administratifnya saat ini tentu saja wilayah Sumatera Utara melalui proses pembakuan oleh Tim Nasional tahun 2009. Dan untuk pembangunan dan klaim saat ini pemerintah Aceh pun sudah mendirikan informasinya tugu perbatasan pada tahun 2018 dan tidak ditemukan pembangunan dari pihak Sumatera Utara. Pulau ini sama, tidak ada penghuninya dan terkait dengan sengketa Aceh mengklaim karena Pulau Mangkir Ketek ini dekat dengan gugusan Aceh Singkil dan digunakan oleh nelayan Aceh. Selanjutnya pulau ketiga yang juga menjadi perebutan yaitu ada Pulau Lipan. Dulunya nama pulau ini adalah Pulau Malelo. Secara status administratif masuk daftar 213 pulau Sumut dalam hasil verifikasi Kemendagri. Dan saat ini Aceh menyatakan telah membangun dermaga kecil dan tempat singgah bagi nelayan Aceh di Pulau Lipan. Sumut tidak memiliki catatan tampaknya untuk pembangunan di Pulau Lipan ini. Dan informasinya pula Pulau Lipan juga tidak berpenghuni atau tidak ada penduduk tetap di sana. Aceh menilai pulau ini secara sosial ekonomi lebih berinteraksi dengan wilayah Aceh dibandingkan dengan wilayah Sumatera Utara. Yang terakhir pemirsa adalah Pulau Panjang. Masuknya wilayah Pulau Panjang ini secara administratif masuk dalam wilayah Sumut berdasarkan SK Menteri tahun 2025 padahal telah lama pula juga diklaim oleh Aceh. Untuk pembangunan, Aceh mengklaim telah membangun ada dermaga di sana, musola, rumah singgah, kemudian ada makam tua di sana, kemudian juga ada tugu batas halal. Dan di mana semua pembangunan tersebut fasilitasnya dibangun dengan dana Aceh sejak tahun 2007 hingga 2015. Pulau ini sama-sama tidak punya penghuni tetap pemirsa, tetapi rutin dikunjungi nelayan dan masyarakat pesisir Aceh. Jadi bisa dibilang ini merupakan seperti pulau transit bagi para nelayan Aceh ketika mereka berlayar pemirsa. Dan pulau ini menjadi pusat keberatan Aceh karena adanya makam dan infrastruktur simbolik serta budaya yang kuat. Itu yang kemudian menjadi duduk perkara pemirsa kenapa terjadi perebutan keempat pulau tersebut. Aceh sudah kita lihat sudah melakukan pembangunan di sana, kemudian masyarakat Aceh juga sudah banyak melakukan beragam aktivitas interaksi dengan pulau tersebut meskipun tidak ada penghuni tetap di keempat pulau tersebut pemirsa. Tapi kemudian ternyata melalui peninjauan lebih lanjut lagi bekerja sama dengan sejumlah lembaga ternyata secara maritim dan secara geografis pulau-pulau tadi disinyalir lebih dekat kepada Sumatera Utara. Nah saat ini saya sudah bersama dengan DPD dari Dapil Aceh yaitu ada Pak Azari Cage. Assalamualaikum Pak Azari Cage. Bagaimana kemudian Bapak melihat polemik soal pulau keempat pulau ini? Kita sudah melihat status secara historisnya seperti apa, geografisnya juga seperti apa. Ya, terdengar? Terdengar, silakan Pak Azari. Ya, jadi berdasarkan historis, sejarah, bukti asmarasi dan undang-undang memang pulau tersebut adalah milik Aceh. Dalam hal ini dapat saya jelaskan yang bahwa bukti dasar adalah kepemilikan tanah. Berdasarkan SK Kepala Inspeksi Agraria Kewilayahan Aceh nomor 125/1A
1965, 17 Juni 1965 yang dikeluarkan oleh Pak Sukirman, itu bahwa pulau-pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Aceh Selatan dulu, sebelum pemekaran daripada Aceh Singkil. Itu dimiliki oleh masyarakat Aceh Selatan, malah bukan 4 pulau, 5 pulau, yaitu Pulau Panjang, kalau disebutkan Pulau Mangkir Cut, Pulau Mangkir Raya, Pulau Lipan, dan Pulau Burahan satu lagi. Dan kita berbicara ini tidak berdasarkan omong kosong, tapi saya beserta rekan-rekan anggota DPD dan DPR RI sudah ke pulau-pulau tersebut, sudah turun ke lapangan. Di samping melihat bukti daripada pembangunan tugu, prasasti, dan batas wilayah yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dan pemerintah. Halo? Terdengar? Ya, silakan Pak Asari, dilanjutkan Pak Asari. Jika terkendala komunikasi mungkin bisa ditutup dulu kameranya, tidak apa-apa. Ya, ini kedengar ya? Ya, kedengaran Pak, yang penting suaranya terdengar jelas. Silakan Pak Asari. Ya, itu yang bahwa pulau itu memang milik Aceh, dan itu juga tidak hanya berdasarkan surat tanah, juga berdasarkan peta topografi TNI AD 1978. Juga tidak dapat kita nafikan berdasarkan kesepakatan dari antara pemerintah Aceh dengan pemerintah Sumatera Utara pada tanggal 10 September 1988, dan juga kesepakatan yang kedua yaitu tanggal 22 April 1992 yang diteken oleh Raja Inal Siregar, Bapak Gubernur Ibrahim Hassan. Pak Azari? Pak Azari? Ya, Pak Azari, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Pak Azari. Kita tahan dulu komunikasi dengan Pak Azari. Sekarang kita akan menuju ke narsum kita berikutnya, itu ada Pak Dedi Iskandar, DPD Dapil Sumatera Utara. Pak Dedi Iskandar, bagaimana melihat soal polemik keempat pulau ini? Saat ini memang pulau ini dimiliki oleh Sumatera Utara, tetapi secara historis, klaim dari Aceh, secara historis, secara aktivitas masyarakat, banyak masyarakat Aceh di sana, bahkan juga sudah dilakukan pembangunan di sana. Ya baik, terima kasih. Pertama saya kira ini kan mengagetkan kita sebetulnya, karena sebelum ini meskipun kita tahu ada persoalan, tapi ini tiba-tiba saja kemudian jadi viral dan booming isu soal 4 pulau ini. Saya secara pribadi sebagai anggota DPD dari Sumatera Utara menanggapinya, saya kira apa yang sudah menjadi ketetapan oleh Menteri Dalam Negeri yang nomor 300 tahun 2025 itu, sepanjang kemudian ketetapan itu. Ya. Pak Dedi? Halo? Ya, silakan dilanjutkan kembali. Ya, saya kira tidak ada persoalan. Kalau saya melihatnya begini saja. Persoalan batas-batas wilayah ini kan bukan kali pertama ini saja terjadi. Cukup banyak saya kira Sumatera Utara punya problem perbatasan, termasuk dengan Riau. Saya kebetulan tadi malam juga masih di wilayah perbatasan Labuhan Batu Selatan dengan wilayah Provinsi Riau, yang sebahagiannya juga sampai dengan hari ini belum terselesaikan. Kemudian juga saya kira problem ini menambah semakin banyaknya kesalahan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat terkait dengan tata kelola batas-batas wilayah. Dan karenanya saya ingin mengingatkan pemerintah pusat untuk kemudian lebih berhati-hati dan agak serius mengelola soal tapal batas wilayah, agar kemudian tidak problem ini menjadi masalah pertengkaran di antara kita. Orang Sumatera Utara dengan orang Aceh itu sangat dekat, karena 2 kabupaten di Sumatera Utara, Karo dan Kabupaten Langkat, itu isinya sebahagian besar adalah kedua masyarakat ini, orang Sumatera Utara dan orang Aceh. Jangan karena kemudian ada sebuah ketetapan Kementerian Dalam Negeri yang meskipun saya baru baca memang hari ini agak serius soal sejarah itu dari mulai tahun 88, kemudian ada 92 dan seterusnya itu, saya kira problemnya bukan hanya soal itu, tapi ada implikasi sosiologis di tengah-tengah masyarakat juga yang harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Jangan isu-isu ini kemudian membuat kita, orang Medan dengan orang Aceh ini nggak bisa dipisahkan. Jangan gara-gara ini kemudian ada konflik yang muncul di tengah-tengah masyarakat, dan itu sudah mulai hadir hari ini. Isme-isme keacehan, isme-isme kesumutan itu mulai muncul, dan ini yang saya kira perlu untuk segera diselesaikan. Dan saya berharap
Pak Dirjen Kemendagri yang hari ini saya kira punya otoritas untuk menyelesaikan problem ini. Saya kira diundanglah kedua gubernur ini ke Jakarta untuk bicarakan itu, dan diundang pemerintah Sumatera Utara, pemerintah Aceh. Kita selesaikan persoalan ini agar tidak menjadi diskusi sepanjang hari. Bagi saya itu saja sih. Oke, baik. Sekarang saya ingin kembali menuju ke Pak Asari. Pak Asari sudah bergabung kembali bersama kami. Ya. Ya, Pak Asari, tadi jadi ada begini. indikasi bahwa rentan dengan konflik sosial masyarakat di sana antara masyarakat Aceh dengan masyarakat Sumatera Utara. Apakah itu sudah betul terasa? Achisme, kemudian juga istilah Sumatraisme? Ya, itu memang seperti disampaikan Pak Didi, memang sudah rentan. Dan itu memang tidak kita harapkan. Jangan sampai gara-gara SK Mendagri ini menjadi konflik horizontal antara pemerintah Aceh, masyarakat Aceh dengan masyarakat Sumatera Utara. Yang sebetulnya baik-baik saja, saling bersaudara, saling bersilaturahmi. Jangan sampai gara-gara SK ini dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri malah menjadi konflik baru. Ini ingin saya sampaikan yang bahwa kenapa ini Aceh ngotot bahwa pulau tersebut merupakan milik Aceh, memang berdasarkan bukti-bukti historis sejarah dan administrasi memang jelas. Di samping surat tanah tersebut juga ada kesepakatan 22 April 1992 antara Gubernur Raja Inal Siregar dengan Ibrahim Hasan, disaksikan oleh Menteri Rudini pada waktu itu sebetulnya persoalan antara pulau tersebut sudah final karena kedua belah pihak dan mengikat. Lalu ada Undang-Undang 1999 tentang pemekaran Aceh Singkil daripada Aceh Selatan. Ini bagaimana ini Menteri Dalam Negeri undang-undang dilanggar dengan keluar SK tersebut. Bahwa jelas-jelas itu masuk ke dalam wilayah Provinsi Aceh dan masuk ke wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil. Lalu ada peta topografi TNI AD 1978 itu yang menyatakan pulau tersebut adalah milik Aceh. Lalu ada juga yang undang-undang peta, bukan undang-undang peta kolonial Jerman 1853. Jadi intinya yang bahwa Aceh memiliki dokumen yang lengkap. Sedangkan Sumatera Utara tidak memiliki dokumen apapun kecuali Perda RT RW Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2013. Sedangkan di sana mulai dari 2007, 2012, 2019 sudah ada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh, baik itu prasasti, tugu, dan batas wilayah. Dan saya beserta rekan-rekan yang lain dari DPD dan DPR RI Forbes Aceh, Bupati dan masyarakat adat, masyarakat Panglima Laut yang ada di Singkil sudah turun ke pulau tersebut dan melihat secara langsung. Pulau-pulau tersebut memang tidak dijamin secara tetap, tapi mempunyai pohon kelapa yang sudah puluhan tahun yang ada di sana. Saya mengharapkan agar Mendagri segera mencabut SK penetapan ke-4 pulau tersebut masuk ke wilayah Sumatera Utara. Karena itu banyak sekali aturan yang ditabrak. Undang-Undang 1999, kesepakatan antara Aceh dengan Sumatera Utara, dan hal-hal lainnya yang ada terdapat kesepakatan adat di sana. Ini kan sama dengan membentur konflik baru. Ini Aceh kita udah banyak sekali mengalah setelah perjanjian damai antara GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dengan pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2005. Itu batas Aceh sebenarnya kembali kepada 1 Juli 1956. Kalau tarik daripada batas tersebut sampai ke Gebang, Pangkalan Randan, Pangkalan Susu itu masuk ke Aceh. Jadi waktu perundingan tersebut Aceh yang nggak boleh minta merdeka, yang lain minta apa saja boleh. Ini ternyata kita sudah damai, sudah aman, sudah nyaman. Yang seperti ini komunikasi kita baik, pembangunan kita lakukan, malah Aceh terus-terus disewenangkan, Aceh terus-terus dizalimi. Ini yang tidak kita inginkan. Saya berbicara ini dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak serta-merta itu bisa dikatakan berdasarkan garis koordinat pantai. Kalau tarik garis lurus pantai, itu Nias itu masuk ke Aceh. Karena lebih dekat kepala pulau banyak. Jadi Hawaii, coba kita tengok Hawaii. Hawaii itu di mana? Itu jauh sekali daripada negara Amerika. Tapi berdasarkan administrasinya, historisnya, masuk ke wilayah negara Amerika. Jadi memang wilayah negara Amerika. Begitu juga dengan pulau tersebut. Ini sudah turun-temurun. Sejarahnya membuktikan
administrasi membuktikan bahwa itu milik Aceh. Kenapa tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, Mendagri mengeluarkan. Oke, baik. Kita sudah dapat poinnya, sementara kita tahan dulu karena ada gangguan komunikasi juga. Oke, kita dapat poinnya, Pak Azhari. Ini nanti akan tentu ditanggapi dari Kemendagri dan kita juga ingin mendengar suara dari Mas Iwan. Tapi nanti usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Indonesia Kita. Kuda akan segera dilarikan. Konsentrasi para joki, let's go! Dilepas. Indonesia betul-betul diserang secara cyber, bahwa Indonesia ini sasaran empuk. Kadang serangan cyber itu dimulai dari kecerobohan. Saya pribadi sih optimis ya dengan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Jadi memang peran pertahanan ini sekarang di mana mereka blending dengan seluruh aspek kehidupan. Pertahanan itu bukan eksklusif punya Kementerian Pertahanan, bukan punya TNI, tapi sesuai dengan amanah undang-undang, ini adalah hak dan kewajiban semua warga negara. Makanya saya menghimbau dengan adanya AI, informasi yang viral kalau tidak benar, itu akan juga dianggap sebagai sebuah kebenaran. Saksikan Orang Penting, Jumat 13 Juni, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Saya ingin menuju ke Mas Iwan Setiawan dari Indonesia Political Review melihat sengketa antara keempat pulau ini, antara dua provinsi, Provinsi Aceh dan juga Provinsi Sumatera Utara. Ya, dari tadi pagi saya berbicara di media juga, saya memprediksi memang begitu SK ini keluar, pasti akan menimbulkan polemik, pasti akan menimbulkan kegaduhan. Dan terbukti sampai sore ini, bahkan saya pantau tadi, Gubernur Sumatera Utara itu memposting salah seorang masyarakat Aceh yang begitu berapi-api berbicara dan menghujat Gubernur Sumatera Utara. Dan kata-katanya sangat kasar sekali. Artinya apa? Ini menggambarkan bahwa soal sengketa 4 pulau ini tidak hanya harusnya tidak hanya dilihat secara administratif saja, tetapi harus dilihat secara komprehensif. Bagaimana sosial politiknya, bagaimana historisnya, dan sebagainya. Nah, respon publik hari ini membuktikan bahwa secara komunikasi pemerintah dalam hal ini Kemendagri saya kira belum tuntas melakukan komunikasi atau melakukan koordinasi dari berbagai pihak sehingga menimbulkan polemik seperti ini, menimbulkan reaksi keras kalau menurut saya. Nah, mengapa menimbulkan reaksi keras? Saya melihat beberapa spekulasi yang muncul di publik bahwa ada spekulasi bahkan mengatakan bahwa ini ada agenda politik terselubung di balik ini katanya. Agenda politik apa? Agenda politik terselubung. Terselubung bagaimana? Iya. Ini yang saya perhatikan di publik karena ini kan berkaitan dengan isu-isu belakangan ini yang berkembang, ada geng Solo dan sebagainya. Sementara kan masyarakat atau publik mengaitkan dengan Bobi ini merupakan menantu dari Presiden Jokowi. Kemudian Mendagri sendiri kita tahu bahwa beliau merupakan
Kapolri dan Menteri pada saat Jokowi menjadi presiden. Sehingga menurut saya wajar saja muncul spekulasi seperti itu, karena muncul SK hari ini cukup mengagetkan seperti kata anggota DPD dari Sumatera Utara tadi. Bahkan beliau menyesalkan. Nah, akan muncul spekulasi-spekulasi seperti itu. Kemudian ada juga yang berkembang di publik hari ini, mengapa Sumut misalnya ngotot mengambil 4 pulau tersebut melalui tadi ada istilah agenda terselubung tadi, karena konon ada kandungan yang luar biasa di 4 pulau tersebut, kandungan sumber daya alam maksudnya. Itu sudah terkonfirmasi atau tidak? Ini atas dasar apa kemudian Mas Iwan mengatakan konon di sana ada kandungan sumber daya alam yang luar biasa? Ini isu yang berkembang di publik. Isu yang berkembang di publik. Tapi lebih daripada itu, menurut saya soal konflik yang berkepanjangan ini memang tidak bisa dilihat secara sederhana, karena urusan tanah dan air bagi rakyat Indonesia, khususnya rakyat Aceh ya, khususnya daerah Aceh itu merupakan masalah harga diri juga. Itu yang harus dilihat juga oleh pemerintah. Karena kita melihat bagaimana reaksi publik. Karena apabila pulau ini misalnya secara administratif diambil oleh Sumatera Utara, maka saya melihat secara harga diri Aceh akan mati-matian membela itu. Karena dalam sejarah kan urusan tanah dan air ini pasti banyak yang bahkan berani mengorbankan darah dan nyawa. Oke, itu poin yang cukup menarik. Ada beberapa poin yang cukup menarik yang bisa kita sarikan dari Mas Iwan tadi. Ada indikasi dugaan isu berkembang di luar sana, ada kandungan sumber daya alam yang luar biasa di sana. Kemudian dari segi politik disambung-sambungkan bahwa karena Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution adalah menantu dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kemudian Mendagri yang sekarang juga pernah menjadi Kapolri dan juga sempat menjadi menteri di eranya Pak Joko Widodo. Artinya dalam hal ini Mendagrinya jangan-jangan dituding loh kayaknya dengan orang di luar. Ini harus dijawab nih Pak Razi. Bagaimana menjawab soal asumsi-asumsi bola liar di luar sana? Enggak lah. Ini kan proses kolaboratif. Ini kan kerja tim. Enggak lah Pak Menteri. Kita concern kok, kita duduk setiap persoalan bersama-sama. Bersama-sama tim, kita lihat semua data dukung, semua instrumen-instrumen yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk penerbitan semua. Saya kira hal itu bukan, Menteri kami tidak melakukan hal itu. Nah, kalau apa sih kemudian urgensinya dari Kemendagri sendiri? Mungkin di Indonesia ada beberapa sengketa-sengketa pulau begitu yang diselesaikan. Kalau tidak salah, saya sempat membaca artikelnya, ralat saya jika salah, ada sekitar 300 sengketa pulau yang sudah diselesaikan di dalam negeri begitu ya. Nah, kemudian urgensinya untuk diumumkan sekarang bahwa keempat pulau tersebut menjadi milik Sumatera Utara, urgensinya apa? Apakah memang gilirannya atau bagaimana, Pak? Tidak, itu kan ini hanya mengulang dari Kepmen yang sebelumnya. Tidak mengubah, tidak mengganti Kepmen sebelumnya. Jadi memang ini Kepmen ini kan update pemutakhiran. Jadi mungkin ada beberapa hal, ada penamaan nama-nama yang berubah, ada yang memang tambahan desa baru, ada tambahan kecamatan baru. Ketika wilayah-wilayah baru itu terkodifikasi, barulah kita terbitkan Kepmen Dagri. Nah, perubahan nama itu sebetulnya dari mana sih? Apakah ide sumbangsi dari Sumatera Utara atau bagaimana? Semua usulan dari daerah. Usulan dari daerah. Yang kita fokus 4 pulau ini kan karena tadi kita melihat dari grafis mungkin yang bisa ditampilkan secara singkat teman-teman di panel. Tadi kan misalkan nama Pulau Mangkir Besar atau Mangkir Gadang dulu namanya Pulau Rangit Besar. Kemudian Pulau Mangkir Kecil atau Mangkir Ketek dulu namanya Pulau Rangit Kecil. Kemudian Pulau Lipan dulu Pulau Malelo. Hanya Pulau Panjang yang namanya tidak berubah. Nah, sebetulnya apa dasar kemudian nama pulau tersebut juga berubah? Apakah ketika sengketa nama-nama pulau tersebut juga berubah atau sebelum diumumkan ke publik ini menjadi milik Sumatera Utara barulah berubah? Ya, kami pada saat untuk perubahan kita nggak tahu detail di proses teman-teman di Aceh. Namun proses ini kan sebelumnya
usulan pertama itu kalau kita dengan koordinat pertama itu adanya di Pulau Banyak. Nah, bukan di yang di depan Tapteng ini. Nah, makanya klarifikasi inilah yang pertimbangan dari tim itu yang memutuskan seperti itu masih. Sebenarnya konsistensi yang harus kita bangun juga. Namun kita tidak menutup bahwa semuanya bisa dilakukan executive review. Oke, executive review adalah salah satu kunci. Tapi sebelum kita berbicara executive review, cukup menarik juga disampaikan tadi dengan DPD Azari tadi, DPD Aceh menyebutkan bahwa kita itu sudah berkali-kali loh berkomunikasi dengan pemerintah pusat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Udah banyak bukti yang diajukan, dibawa, meminta konfirmasi. Tapi seolah-olah bukti-bukti tersebut tidak didengarkan. Aceh ini sudah banyak mengalah ketika pada saat kita memilih untuk bersatu kepada Indonesia. Jangan sampai masyarakat Aceh merasa kecewa berat dengan pulau yang kemudian tidak lagi menjadi bagian dari Aceh ini. Betul. Bagaimana Pak Razi? Ya, kami kira ya kita tetap terbuka untuk membuat melakukan klarifikasi lagi nanti dengan seluruh data-data dukung baru ini bisa kita konfirmasi kembali untuk dilakukan executive review sehingga semuanya bisa baik-baik dan ini kan kita di dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Data-data ini kita uji kembali sama-sama biar semuanya akan kembali baik dan damai-damai semuanya lah. Oke. Pak, tapi kita penasaran deh, kalau kita lihat dari data tadi, seluruh pulau tersebut sudah ada katakanlah pembangunan dilakukan oleh pemerintah Aceh dengan dana dari pemerintah Aceh. Masyarakat di sana memang tidak ada yang bertempat tinggal menetap di pulau-pulau tersebut, tapi banyak nelayan yang menjadikan tempat itu sebagai tempat transit pulau-pulau tadi. Itu artinya kan secara aktivitas banyak masyarakat Aceh di sana, infrastruktur juga sudah dibangun oleh masyarakat Aceh di sana, secara historis juga mungkin ada unsurnya di sana. Tetapi memang betul tadi disampaikan oleh Cap tadi bahwa secara geografi, secara maritim, wilayah ini juga dekat sama sama Sumatera Utara. Tapi tadi disampaikan sama Pak Azari dari DPD, kita berkaca saja kepada Amerika Serikat. Hawaii itu jauh banget dari Amerika Serikat, tapi kemudian Hawaii menjadi milik Amerika Serikat karena ada sejarah ataupun historis di kisah antara Hawaii dengan Amerika Serikat itu. Gimana nih Pak Razi? Saya kira kisah itu nanti yang harus kita sama-sama dudukan, kita rangkaikan dengan Bang Azari tadi sampaikan bahwa memang, namun kan di wilayah pulau itu kan memang tidak berpenduduk. Itu kan bukan pulau berpenduduk, walaupun di situ ada rumah singgah untuk nelayan-nelayan. Ketika ada musola, ada tugu yang dibangun. Itu kan rumah singgah yang memang nelayan-nelayan suka mampir ke situ, nelayan-nelayan Aceh. Juga yang ada juga tadi disampaikan bahwa yang mengelola kebun di sana itu teman-teman Tapteng. Mereka sewa, memang kata informasi yang kita dapat juga dari masyarakat Aceh sendiri gitu. Mereka mengelola, ada kebun di situ, sebagian kebun. Tapi kalau soal sumber daya alam yang ada tersimpan di dalam keempat pulau itu kami belum konfirmasi. Kami belum terkonfirmasi secara utuh bahwa di situ ada sumber daya alam yang lebih luas, saya belum. Oke, baik. Perbincangan masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Indonesia Kita. Segera dilarikan. Konsentrasi para joki, let's go! Dilepas. Indonesia betul-betul diserang secara cyber, bahwa Indonesia ini sasaran empuk. Kadang serangan cyber itu
dimulai dari kecerobohan. Saya pribadi sih optimis ya dengan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Jadi memang peran pertahanan ini sekarang di mana mereka blending dengan seluruh aspek kehidupan. Pertahanan itu bukan eksklusif punya Kementerian Pertahanan, bukan punya TNI, tapi sesuai dengan amanah undang-undang, ini adalah hak dan kewajiban semua warga negara. Makanya saya menghimbau dengan adanya AI, informasi yang viral kalau tidak benar, itu akan juga dianggap sebagai sebuah kebenaran. Saksikan Orang Penting, Jumat 13 Juni, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Terima kasih pemirsa yang kembali bersama kami. Nah, saya ingin menuju ke Cape Marcellus. Cape, kalau dengar-dengar apakah memang pulau ini kemudian menjadi perebutan karena adanya sumber daya alam yang tersimpan di sana? Pernah dengar soal itu nggak, Cape? Ya, kalau saya bisa mengatakan bahwa sumber daya alam maritim di Indonesia itu sangat besar potensinya dan memang masih hanya sekitar 10% saja, Mbak, yang baru kita garap. Jadi kalau ditanya apakah di situ ada potensi, ya bisa jadi ada potensi. Justru dengan adanya situasi ini akan muncul keinginan nih para pihak untuk bisa membuktikan, ya kan. Ketika sudah memang terbukti yang akan mendapatkan rezeki secara umum adalah rakyat Indonesia. Jadi saya tetap melihatnya sebagai hal yang positif, Mbak. Nah, kalau saran dari Cape sendiri untuk sengketa pulau ini seperti apa? Karena kan kalau dari tadi kita melihat bahwa tampaknya memang ini menjadi milik dari Sumatera Utara karena dari segi geografis dan juga maritim lebih dekat kepada Sumatera Utara. Tapi ada beberapa pulau lagi tadi juga diklaim oleh Pak Azhari. Ada kok pulau yang dia itu ternyata dimiliki Sumatera Utara, tapi sebetulnya secara maritim dan juga mungkin secara geografis lebih dekat kepada Aceh. Kenapa itu juga nggak jadi milik Aceh? Kenapa itu jadi milik Sumatera Utara? Jadi ada mungkin rasa sedikit kecewa lah dari suara Pak Azhari tadi, Cap. Untuk hal itu tentunya win-win solutionnya perlu kita gali sih, Mbak, ya. Kita belajar dari kasus yang agak melebar aja deh, Sipadan dan Ligitan. Ya. Betapa pengalaman pahit itu menyebabkan menurut saya masyarakat Aceh mempelajarinya. Ketika kita tidak mengelola Sipadan Ligitan, masyarakat kita nggak ada yang tinggal di sana, digantikan oleh masyarakat Malaysia dan ada administrasi yang terjadi di sana. Ketika kita bersengketa di pengadilan internasional, maka yang dimenangkan adalah orang yang mengelola. Orang yang mengelola itu secara historis. Nah, ada potensi hal ini terjadi di sini juga. Kalau di Indonesia yang dianut apa? Apakah sistem garis pantai atau mungkin historical? Tergantung, Mbak. Kalau kita berhubungan dengan negara lain, ya tentunya garis pantai. Baru kita tarik zona ekonomi eksklusif, nah itu hak berdaulat kita. Tapi ketika ini masih dalam satu Indonesia, ya harusnya hal itu tetap harus bisa dicari win-win solutionnya. Dan ini menurut saya kearifan kita lah yang harusnya kita tekankan di sini ya. Bahwa ada musyawarah untuk mufakat, ada dari Aceh yang memiliki semangat yang sangat besar dan menurut saya ini harus patut kita apresiasi, hal yang positif menurut saya, dan itu nanti pastinya akan memiliki dampak positif juga bagi area situ ya. Itu akan dikelola dengan begitu profesional, begitu memberikan perhatian, dan harusnya ini bisa dilihat oleh pemerintah pusat untuk nanti dicari formula yang paling baik. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin menuju ke Pak Azhari kembali, DPD Aceh. Pak Azhari, tadi disampaikan perwakilan dari Kemendagri tadi oleh Pak Razi, selaku Direktur Toponomi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, menyebutkan nanti akan bisa kok persoalan ini coba kita atasi dengan executive review. Apakah itu bisa menjadi sebuah solusi menurut Anda? Di sisi lain kita juga melihat bahwa Gubernur Sumatera Utara datang ke Aceh menawarkan upaya kolaborasi untuk mengelola keempat pulau tadi. Ya, dapat saya jelaskan di sini yang bahwa pulau itu bukan pulau kosong. Walaupun tidak didiami secara tetap, kebun-kebun kelapa itu milik Aceh. Dan dibuktikan dengan surat tanahnya. Surat tanahnya itu kan tidak bisa kita nafikan. Dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria, Pak Sukirman tahun 1995. Dan pohon kelapanya udah tinggi-tinggi sekali, udah puluhan tahun. Dan itu milik daripada orang Aceh. Dan Aceh selama ini sudah mengelola pulau tersebut dengan membangun dermaga, membangun tugu, membangun musala, tempat singgah. Jadi tidak dibiarkan kosong. Jadi ini perlu saya klarifikasi.
terhadap win-win solution, kami Aceh, pemerintah Aceh tidak ada masalah duduk kembali dengan pihak Kementerian Dalam Negeri mereview kembali yang penting bahwa pulau itu harus dilihat benar-benar secara historis dan sejarahnya dan administrasinya bahwa itu milik Aceh, dan kita tidak bisa menafikan Undang-Undang 1999 tentang pemekaran Aceh Singkil daripada Aceh Selatan. Kita tidak bisa menafikan kesepakatan yang mengikat pihak Sumatera dengan pihak Aceh tahun 88 dan tahun tahun 92 yang ditandatangani oleh Raja Inal Siregar dan Bapak Ibrahim Hassan sebagai Gubernur Aceh dan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri. Baik. Sebetulnya persoalan ini tidak ada persoalan lagi, sudah selesai itu setelah penekanan kedua belah pihak ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Pak Rudini pada waktu itu sebetulnya sudah selesai. Baik Pak, begini Pak, pertanyaan selanjutnya bagaimana kemudian merespon bahwa saat ini kan untuk sementara kita juga sudah tahu dari keputusan dari Kemendagri pulau ini milik Sumatera Utara, tapi kemudian Sumatera Utara bersilaturahmi kepada Aceh dan ayolah kita kolaborasi bersama, kolaboratif mengelola pulau-pulau ini bersama. Terima tidak dengan tawaran itu? Ya, kami Aceh tentu tidak terima. Bagaimana ini pulau kita, hak kita, lalu diambil oleh orang lain, lalu mengajak kita untuk mengelola bersama pulau tersebut yang memang hak daripada Aceh tersebut. Saya kira kalau kita terima yang demikian hanya pemikiran orang gila saja yang mau menerima demikian. Karena hak kita diambil orang lain, lalu orang lain datang mengajak kita untuk mengelola bersama. Oke. Pak, tapi ngomong-ngomong di pulau ini, apakah memang ada sumber daya alam selain Bapak mengatakan ada pohon kelapa, ada kemudian musola, ada kemudian beragam katakanlah infrastruktur yang sudah terbangun. Apakah di situ juga ada sumber daya alam seperti yang diisukan selama ini? Saya tidak mengetahui apakah ada gas, minyak, atau apapun di dalamnya karena saya bukan orang teknis dan tidak mengetahui itu. Hanya mendengar isu-isu saja. Yang saya saksikan waktu berkunjung bersama anggota DPD dan DPR RI, Bupati Singkil dan masyarakat Singkil ke pulau tersebut, termasuk Panglima Laut, kita melihat bahwa prasasti, tugu, makam, pohon kelapa, dan tanaman-tanaman lain yang itu adalah milik daripada masyarakat Aceh. Maka dalam hal ini kita mengharapkan agar Menteri Dalam Negeri bijaksana dalam memutuskan ini untuk duduk kembali dengan pemerintah Sumut, pemerintah Aceh, mereview kembali dan mengembalikan pulau tersebut kepada masyarakat Aceh. Kami ini sudah sekali di Aceh, sudah kadang-kadang saya ini tidak dapat lagi membendung kemarahan masyarakat menyangkut dengan pulau tersebut yang dialihkan. Oke, baik. Tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Pak Azhari. Saya ingin menuju ke Mas Iwan. Mas Iwan, masyarakat Aceh nggak mau pulau ini menjadi milik Sumatera Utara. Apapun ceritanya itu milik Aceh. Kolaborasi pun juga tadi kita mendengar kata Pak Azhari tadi nggak bisa dong seperti itu. Ini pulau punya kita, masa kita yang ditawarkan untuk bekerja sama? Iya, menurut saya wajar saja kalau masyarakat Aceh merasa seperti itu karena semakin ditekan misalnya dengan SK Kemendagri yang sekarang keluar. Jadi ego sektoral itu semakin tinggi, itu secara psikologisnya. Nah, makanya menurut saya sebelum polemik ini semakin meluas, perdebatan semakin sengit, saya kira pemerintah dalam hal ini Kemendagri, bahkan mungkin Komisi 2 DPR RI bisa turun tangan untuk mengambil langkah cepat supaya ini bisa diselesaikan. Ini bisa mendapat kesepakatan bersama dan tidak ada yang dirugikan. Oke, langkah cepat terakhir Pak Razi sebagai closing statement. Apa langkah cepat yang akan diambil? Singkat saja Pak Razi. Ya, kita akan lakukan komunikasi yang baik untuk semua persoalan-persoalan yang sedang bergulir ini bisa terselesaikan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Razi, terima kasih Kep Marcelus, terima kasih Mas Iwan, terima kasih Pak Azhari, dan juga terima kasih tadi Mas Dedi Iskandar atau Pak Dedi Iskandar dari DPD Dapil Sumatera Utara yang sudah bergabung bersama kami. Memang pemirsa, kalau berbicara soal pulau ini merupakan tentunya dirasakan sebagai sebuah aset dari setiap provinsi. Sumatera Utara merasa keempat pulau tadi bisa jadi milik Sumatera Utara, tapi Aceh merasakan bahwa keempat pulau tadi merupakan milik Aceh dari segi historikal dan juga infrastruktur yang sudah dibangun di sana berdasarkan dengan APBD yang dikelontorkan oleh Aceh selama beberapa tahun belakangan pemirsa. Persoalan ini sebetulnya sudah cukup lama terjadi, kemudian menyeruak kembali, mengemuka kembali. Isu di luar pun beredar luas. Ada yang mengatakan bahwa pulau ini kemudian menjadi perebutan karena adanya sumber daya alam yang
tertanam di sana pemirsa yang dianugerahi di pulau tersebut. Tapi ini tentu harus diklarifikasi karena sampai saat ini belum ada statement resmi mengenai hal tersebut. Dan untuk menyelesaikan persoalan polemik keempat pulau ini tentu pemirsa harus duduk bersama pemerintah Aceh, pemerintah Sumatera Utara bersama dengan Mendagri. Mendagri pun membuka pintu untuk melakukan executive review. Kita nantikan bagaimana kelanjutan dan juga solusi yang lebih baik lagi untuk pulau ini. Tapi yang jelas pemirsa, kita semua Indonesia satu. Aceh dan Sumatera Utara adalah bagian dari Indonesia dan kita harapkan persoalan ini tidak menimbulkan konflik horizontal.